Nah, jadi ini adalah metode kopresipitasi. Jadi Fe2 plus dan Fe3 plusnya itu diendapkan secara bersama di dalam larutan asam. Nah, ini menurut Tarapdar tahun 2015. Ini sintesis magnetit. Dia menggunakan senyawa organik untuk apa? Untuk meningkatkan luas permukaannya tadi. Nah, ini adalah contoh. Jadi ketika nanti membaca paper ya, ketika nanti membaca paper atau membaca riset, biasanya kalau kopresipitasi itu disebutkan ini menggunakan metode kopresipitasi. Nah, amati bagaimana tekniknya ya. Kalau dia jelas dengan metode kopresipitasi, artinya dia itu diendapkan secara bersama. Jadi kalau biasanya kita mengendapkan sesuatu kan biasanya campur A, kemudian baru masukin B, kemudian masukin C, dan seterusnya. Tapi kalau kopresipitasi itu diendapkan secara bersama. Oke. Nah, tentunya metode ini ada kelebihan dan ada kelemahannya. Apa kelebihannya? Nah, kalau kita lihat bahwa dengan metode ini pencampuran itu lebih homogen dari endapan reaktan dan mengurangi suhu reaksi. Kemudian prosesnya sederhana untuk mensintesis bubuk oksida logam. Nah, di samping kelebihan tadi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Jadi proses ini tidak tepat untuk pembuatan material yang tingkat kemurniannya tinggi. Nah, ini saya garis bawahi. Tingkat kemurniannya tinggi. Karena apa? Karena tadi untuk membuat kopresipitasi ini masih ada faktor impurities di situ. Karena jika ada impurities, artinya tingkat kemurnian dari material yang diharapkan ini sangat sulit untuk dicapai. Nah, jadi kelemahannya itu. Jadi kalau memang benar-benar pengen mendapatkan tingkat kemurnian yang sangat tinggi, metode ini tidak tepat untuk dipilih dalam sintesis material anor. Nah, kemudian metode ini tidak dapat berjalan ya dengan baik bila reaktan yang digunakan berbeda kelarutannya. Nah, makanya tadi di awal itu ada faktor yang menentukan kopresipitasi ada 3. Ada pH ya, kemudian kecepatan pengadukan dan temperatur. Jadi ini adalah faktor-faktor juga yang mempengaruhi kelarutan. Nah, jadi perlu dipahami, perhatikan prekursor yang digunakan dan pelarut yang digunakan. Apakah saling larut atau tidak larut. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian tidak memiliki kondisi sintesis yang universal ya dalam pembentukan beberapa oksida logam. Jadi begini, metode ini umumnya memang membentuk oksida logam, tapi tidak semua ya, tidak semua membentuk oksida logam. Karena tadi banyak metode untuk menghasilkan oksida logam, tidak hanya kopresipitasi. Kopresipitasi hanya salah satunya. Ini hanya teknik sederhana untuk menghasilkan menghasilkan material oksida. Oke ya. Jadi ini peralatan yang digunakan juga tidak sulit. Jadi cukup alat gelas dan perlengkapan lainnya. Jadi itu ya. Jadi inilah metode kopresipitasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ingin penasaran dengan riset mengenai kopresipitasi, sebentar saya coba carikan. Nah ini coba saya bantu carikan contoh paper yang menggunakan metode kopresipitasi. Nah, wah ini jaringan di rumah saya lagi kurang baik nih. Oke, Google. Nah,
Nah, coba sintesis apa tadi? Presipitasi PDF. Atau di Science Direct juga banyak itu. Nah, ini banyak sekali metode sintesis nanopartikel magnetik, nikel ferrit dan sebagainya. Coba kita ambil satu contoh yang nih, pembuatan nikel ferrit. Mudah-mudahan jaringannya kencang nih. Nah, ini lupa saya sampaikan di awal tadi. Nah, jika video ini dirasa berat ya, jaringannya berat, bisa diatur settingnya ya, resolusinya bisa diatur ke resolusi yang terendah biar tidak terlalu berat. Memang kuliah secara daring ini memang dituntut akses jaringannya itu kuat, karena kalau tidak kuat malah ini menghambat aktivitas yang dilakukan. Nah, ini saja mau buka jurnalnya lama banget ini. Saya refresh dulu. Oke, nah ini. Nah, saya harapkan untuk kuliah ini ya, kuliah sintesis pengantar sintesis anorganik ini sering baca jurnal, karena gini, Anda akan memasuki tugas akhir itu tahun depan. Artinya ketika menyusun suatu penelitian harus ada dasar mengapa penelitian itu harus dilakukan. Nah, dasar itu dari mana? Dasar itu dari riset-riset sebelumnya dan teori-teori yang berkaitan. Artinya, untuk mengetahui riset sebelumnya, kita harus baca. Baca apa? Baca paper. Nah, oke, misalnya ini sintesis nanopartikel nikel ferrit dengan metode kopresipitasi dan karakterisasi sifat kemagnetannya. Oke, coba saya zoom. Ini oleh jurusan fisika UGM. Nah, kita langsung ke metodenya saja. Oke, nah metode penelitian. Nanopartikel nikel ferrit ya, NiFe24 disintesis menggunakan metode kopresitasi dengan mencampurkan. Nah, ini mencampurkan nikel dan besi, artinya dicampurkan secara bersama-sama. Artinya dia juga nanti kation ya. Jadi untuk penyedia kation. Kalau masih ingat di slide pertama tadi, dia membutuhkan kation. Nah, dimasukin ke dalam pelarut. Nah, lagi dan lagi perlu diperhatikan, pelarut juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah teknik, kalau kita amati ini tidak terlalu butuh alat yang cukup rumit. Nah, ini hanya campurkan di alat gelas. Nah, kalau kita amati selanjutnya campuran larutan dimasukkan ke dalam NaOH sebagai agen presipitasinya, agen pengendapnya tadi ya. Kemudian tetes demi tetes, kemudian di stirrer. Nah, kemudian jadi. Nah, paling yang dibutuhkan di sini ada open dan furnace. Jadi open itu hanya untuk mengeringkan materialnya. Kemudian, nah ini furnace paling untuk biasanya kalau nah tadi karena ini ada impurities yang tidak diharapkan ya, jadi biasanya furnace ini atau proses kalsinasi itu untuk salah satunya untuk menghilangkan impuritiesnya agar tadi kemurniannya bisa meningkat. Selain itu untuk terbentuknya material oksida. Oke, itu ya, jadi salah satunya. Nah, kalau kita amati nih,
parameter yang diperhatikan dalam metode kopresivitasi ini adalah suhu, ya, kecepatan pengadukan, ya. Ini kebetulan kecepatan pengadukannya dibuat konstan. Yang divariasikan itu adalah konsentrasi NaOH-nya. Dan kalau yang ini adalah suhunya. Kalau kita amati, ini simpel sebenarnya. Jadi metode ini kalau kalian pengen nanti penelitiannya menggunakan metode kopresivitasi, ini adalah metode yang tepat untuk sintesis oksida untuk reaksi yang sederhana.